Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputaran kolom komentar teman-teman. Dan rata-rata untuk pertanyaannya itu di kali ini itu tentang seputaran psikis. Nah itu teman-teman, di video-video yang sebelumnya mungkin tentang seputaran medis yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nah di season kali ini yang sering ditanyakan itu di seputaran psikis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya tentang seputaran psikis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di video-video sebelumnya itu banyak sekali yang bertanya itu tentang seputaran medis teman-teman ya. Nah tetapi ketika saya telah dan ketika saya tulis di sini banyak sekali teman-teman ya pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran psikis. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang ini terlalu banyak teman-teman ya, mungkin hanya beberapa bagian saja yang saya jawab gitu teman-teman ya, karena mungkin waktunya tidak akan cukup teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang pertanyaannya itu tidak terjawab teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, nanti saya share di season keduanya tentang psikis. Nah itu teman-teman ya. Nah rata-rata yang ditanyakan itu masalah tentang sulit fokus, mudah lupa, kemudian apalagi ya ini, cara mengatasi cemas berlebih, kemudian banyak ini ya teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis teman-teman ya, untuk sulit fokus itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal biasa teman-teman ya? Karena setiap harinya pikiran kita itu selalu fokusnya itu di hal-hal yang negatif teman-teman ya, tentang penderitaan lah yang kita alami teman-teman ya, tentang penyakit lah, kemudian tentang sensasi yang kita alami. Nah itu teman-teman ya, pokoknya intinya pikiran kita itu setiap harinya itu fokusnya itu di hal-hal negatif teman-teman ya, penuh ketakutan di situ. Sehingga untuk pemikiran-pemikiran yang lain itu cuma lewat-lewat doang teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sulit fokus teman-teman. Jadi ketika kita mau bicara misalnya ngomong seperti ini nih, kadang kita itu sulit fokus ya, mudah lupa dengan hal yang mau kita omongkan teman-teman ya, atau misalkan mau kita lakukan. Nah itu teman-teman ya, pemicunya itu karena stres teman-teman ya. Kita setiap hari orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis stres terhadap apa yang kita alami sekarang ini.
Nah itu teman-teman ya, penderitaan lah iya, kemudian rasa sakit lah iya, sensasi yang sedang hadir lah iya, ketakutan tentang kematian ada di situ teman-teman ya. Sehingga ketika kita selalu berpikir seperti itu teman-teman, tanpa disadari kita itu pikirannya itu selalu terlatih ke arah sana. Jadi yang dipikirkannya itu yang berbahaya-berbahaya, sehingga ketika kita mau berpikir yang lain ya sulit fokus. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sulit fokus teman-teman, kemudian ketika mudah lupa, sadari saja teman-teman bahwa kalian ada stres teman-teman ya. Tetapi sialnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya dikatakan stres teman-teman ya, itu suka mengelak teman-teman ya. Saya nggak stres pak. Stres di sini bukan stres gila teman-teman. Di stres di sini itu adalah kita itu berpikirnya itu selalu berulang-ulang ke satu hal teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya kalian berpikirnya itu selalu berulang-ulang setiap harinya ke satu hal teman-teman ya, itu bisa dikatakan stres teman-teman ya. Berbeda ketika orang-orang normal kan ya. Orang normal itu pemikirannya itu selalu bervariasi teman-teman ya. Dia memikirkan tentang penderitaan pasti ada teman-teman ya. Memikirkan rencana-rencana yang bahagia pasti ada. Kemudian berpikir atau membuat rencana-rencana untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan ada teman-teman ya. Nah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis berpikir variasinya itu nggak ada teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya teman-teman ya. Sehingga ketika kita selalu berpikir satu titik ke arah yang negatif teman-teman ya, kadang untuk hal-hal yang lain itu jarang kita pikirkan teman-teman. Sehingga ketika kita merubah pola pikir kita ke hal yang mau akan kita lakukan teman-teman ya, kita sulit fokus teman-teman. Contoh kecil lah, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya dulu berpikirnya itu selalu tentang kematian, penderitaan teman-teman ya, kemudian sensasi yang hadir, jangan-jangan ini menyebabkan kematian dan sebagainya teman-teman ya, selalu berpikir seperti itu. Ketika mau pidato teman-teman ya, saya ngomong masalah pidato gitu teman-teman, ternyata ketika pas ngomong begini itu blank tiba-tiba kepala itu teman-teman ya. Nah itu salah satu ciri ya, atau salah satu dampak ketika kita selalu berpikir secara berulang-ulangnya itu ke satu titik teman-teman, dan biasanya ke arah penderitaan. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sehingga ketika mau berpikir yang lainnya itu kita itu mengalami kesulitan, kadang sulit fokus, kadang sering lupa juga teman-teman, seolah-olah pikiran kita itu mau loncat kemana-mana teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sehingga ya kita ya sulit fokus, kemudian mudah lupa. Dan dulu juga saya punya pengalaman nih saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di rumah itu ada pemadaman listrik teman-teman ya, kemudian membeli lilin itu nggak ada, dan kemudian saya berpikirnya saya mau mau membuat penerangan dari kapas yang diisi dengan minyak bekas gitu teman-teman ya. Cuman minyak bekas ada, cuman kapasnya tidak ada teman-teman ya. Saya berpikirnya itu wah ini harus beli ke warung ya. Nah dikarenakan ketika pas mau pergi itu selalu berpikir ya, gue nih sekarang sedang sakit nih, mencoba gue ini olahraga, mencoba gue berani keluar, berpikirnya tentang itu teman-teman. Dan sialnya ketika nyampe warung blank pikiran saya teman-teman ya, lupa dengan apa yang mau dibeli. Nah itu teman-teman, karena ya kita itu selalu berpikirnya itu tentang penyakit, kemudian solusi gitu teman-teman, tanpa berpikir yang lain. Nah itu teman-teman ya, itu salah satu contoh ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sering stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif sehingga menimbulkan sulit fokus dan mudah lupa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang gimana nih solusinya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar tidak sulit fokus, kemudian tidak mudah lupa juga gitu kan teman-teman ya. Yang pertama ini yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sering mengalami lupa dan sulit fokus teman-teman ya, itu membuat catatan teman-teman untuk saya pribadi teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang kalau seandainya malas ya silakan gitu teman-teman, tetapi untuk saya pribadi itu dulu itu ya membuat catatan teman-teman ya, catatan kegiatan. Nah itu teman-teman, bahkan dulu itu ketika disuruh sama istri saya suka membuat catatan kecil ya, disobek ditulis seperti itu teman-teman. Kalau seandainya dikatakan lebay, memang lebay teman-teman, tetapi itulah bentuk pengakalan saya biar saya itu tidak mudah lupa teman-teman. Karena ketika mudah lupa ya rugi sendiri teman-teman, udah nyampe ke tempat tujuan kemudian kita lupa apa yang mau dilakukan.
Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk saya pribadi dulu membuat catatan di kertas kecil. Itu teman-teman, itu bentuk pengakalan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, biar tidak lupa dan kemudian gampang fokus lah gitu teman-teman. Itu untuk saya pribadi. Kemudian yang keduanya itu selalu apa ya? Selalu mengulang informasi teman-teman ya. Jadi ketika istri nyuruh gitu teman-teman ya, tolong dong ke warung beliin bumbu ini, bumbu ini. Ya kadang selain ditulis itu kadang saya juga sering mengulang informasi ya. Beli apa? Beli garam dong katanya gitu. Sama ini ya, sama bumbu penyedap seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ketika pulang itu, ketika pergi itu ke warung itu, saya selalu mengulang-ulang informasi teman-teman ya. Garam, bumbu, garam, bumbu. Seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kalian nyatakan, kalau seandainya kalian bilang bahwa itu lebay, emang lebay juga teman-teman. Tetapi itulah bentuk pengakalan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, ketika sering lupa kemudian sulit fokus teman-teman. Jadi selalu mengulang-ulang informasi teman-teman ya, sehingga ya ketika sampai di tempat tujuan itu ya kadang kita ingat gitu teman-teman ya. Coba kalau seandainya tidak diulang-ulang informasinya, orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis itu ketika mau pergi aja langsung hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga berpikirnya itu tentang negatif, 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 sehingga ketika kita sampai di tempat tujuan kita lupa dengan apa yang akan kita lakukan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, ketika sering lupa kemudian sulit untuk fokus, yang pertama buat catatan saja teman-teman ya, catatan kecil. Kemudian yang keduanya ulang informasi. Nah, informasinya teman-teman. Kemudian yang ketiganya itu selalu mengulang rutinitas teman-teman ya. Untuk saya pribadi seperti itu, jadi selalu mengulang rutinitas biar kita itu tidak lupa teman-teman ya. Pagi-paginya sarapan, habis sarapan nunggu dulu, karena untuk orang yang terkena gangguan asam itu ketika habis sarapan itu suka ada rasa tidak nyaman kan ya. Nah itu teman-teman, akhirnya duduk dulu, sudah duduk sensasinya hilang, kemudian lakukan olahraga ringan, sering jalan-jalan, kemudian siangnya makan lagi, kemudian duduk lagi olahraga. Selalu saja seperti itu teman-teman ya, diulang-ulang rutinitasnya teman-teman. Kalau seandainya diulang-ulang rutinitasnya teman-teman ya, apapun itu teman-teman ya, itu akan menjadi keterbiasaan kita. Kemudian kita juga akan mudah teringat teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kalian selalu teringat yang negatif ya, tentang ketakutan-ketakutan, selalu diulang ya, rutinitas pikirannya itu selalu diulang tentang hal-hal yang negatif. Kemudian ketika kalian ada sensasi, kalian juga pasti mudah ingat ya. Wah, bentar lagi cemas nih. Sensasi hadir nih. Kan gitu teman-teman. Nah itu sebagai contoh bahwa ternyata rutinitas juga harus diulang-ulang biar kita itu tidak mudah lupa. Nah itu teman-teman, jadi sering diulang lah rutinitasnya. Untuk saya pribadi dulu diulang rutinitasnya itu antara lain tentang makan, tentang olahraga, tentang kehidupan sehat. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ketika melakukan hal seperti itu, alhamdulillah sulit fokusnya tertangani, kemudian mudah lupanya juga tertangani. Nah itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, ketika sering lupa kemudian sulit fokus itu ya hindari stres teman-teman ya. Karena jujur ya, kita sering lupa dan sulit fokus itu ya karena kita ada stres teman-teman ya. Stres terhadap apa yang kita rasakan saat ini, stres terhadap penderitaan yang sedang kita alami saat ini, stres terhadap gangguan yang sedang kita alami saat ini. Nah itu teman-teman, kemudian selalu berpikir tentang bahaya, tentang kematian teman-teman. Nah makanya hindari stresnya teman-teman, belajar masa bodoh saja. Karena kita sudah tahu bahwa setiap sensasi yang sekarang kita alami dari gangguan asam lambung geda psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Nah makanya belajar masa bodoh saja, jangan terlalu dipikirkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, hindari stresnya teman-teman. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis itu menghindari stres itu agak sulit teman-teman. Nah makanya biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu terhindar dari stresnya. Nah itu teman-teman. Kemudian yang lebih pentingnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung geda psikosomatis, ketika sering mengalami lupa dan sulit fokus, usahakan kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang teman-teman ya, makanan-makanan yang bergizi teman-teman. Jangan pernah mengandalkan hobi. Jangan mentang-mentang ini hobi nih, enak nih, tetapi kalau misalkan itu tubuh kalian tidak membutuhkan teman-teman ya,
alangkah baiknya hindari saja teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita itu sangat penting sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang teman-teman ya, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi. Bayangkan saja kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi, salah satu contohnya buat otak misalnya seperti itu teman-teman ya, sudah pasti otak kita agak pintar teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dan kemudian ketika banyak makanan-makanan yang bergizi kemudian tidak mengandalkan hobi itu, ya alhamdulillah cukup membantu teman-teman ya. Dan kemudian ketika konsisten menjalani segalanya teman-teman ya, kita membuat catatan, kita selalu mengulang informasi, kemudian mengulang rutinitas, kemudian menghindari stres, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya, sudah pasti nanti kita itu bakalan membaik ya, minimal terhindarlah dari sulit fokus, kemudian terhindar dari sering lupa juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sekarang selanjutnya itu, nah ini makanya banyak ya, ini baru satu pembahasan saja udah 14 menit teman-teman ya. Nah sekarang cara mengatasi cemas berlebih teman-teman ya. Cemas berlebih itu kalau bahasa kedokterannya teman-teman, kalau seandainya diagnosa dari dokter itu adalah anxiety disorder teman-teman. Anxiety disorder itu adalah bahasa kedokteran, bahasa kerennya teman-teman ya. Kalau bahasa kitanya cemas berlebih, was-was, ketakutan berlebih teman-teman ya, itu teman-teman. Dan biasanya itu cemas berlebih itu karena memang kitanya ada trauma teman-teman. Biasanya traumanya itu tentang kematian teman-teman. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan kejadian teman-teman ya, bisa mendapatkan kejadian yang seolah-olah pada waktu itu seperti mau mati teman-teman. Sementara yang namanya kematian tidak kita inginkan teman-teman, dan akhirnya kesininya kita menjadi penuh dengan ketakutan. Akhirnya segala apapun yang kalian hadapi, yang kalian terima teman-teman ya, itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, akhirnya ketika ada apa-apa kalian mengalami ketakutan, kemudian pikirannya langsung berpikirnya itu ke yang kematian teman-teman ya, dan di situ menimbulkan rasa cemas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian bagaimana cara mengatasi cemas teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu itu hanya sering melakukan relaksasi teman-teman ya, selalu melakukan relaksasi teman-teman. Jadi di pagi hari itu kadang sudah makan itu mendengarkan audio relaksasi teman-teman, kemudian dialihkan pemikirannya juga dengan melihat-lihat pemandangan ya, walaupun cuma depan rumah lah gitu teman-teman ya, lihat orang lalu lalang teman-teman, minimal pikiran kita tentang negatif, tentang kematian itu ya teralihkan teman-teman dengan apa yang kita lihat. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi sering melakukan relaksasi diri. Gimana caranya supaya kita itu rileks setiap harinya teman-teman. Untuk saya pribadi dulu sering mendengarkan audio relaksasi, kemudian melihat-lihat yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, selain daripada sering relaksasi itu, mengenali dan menerima emosi teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kadang ketika kita cemas itu banyak ketakutan itu membuat kita bingung teman-teman ya. Kenapa nih gue sekarang jadi penakut nih? Nah itu teman-teman, kenapa nih gue ada cemas nih? Terima saja bahwa kalian itu sekarang mentalnya sedang mental tempe teman-teman ya, gara-gara trauma teman-teman. Jadi ketika kalian banyak ketakutan teman-teman ya, ada trauma, mental kalian sedang turun teman-teman ya, semuanya serba diwaspadai. Nah itu teman-teman, jadi terima saja kalau seandainya kalian itu sekarang itu mentalnya sedang mental tempe karena ada trauma, sehingga ada hal apapun selalu diwaspadai. Kembung sedikit kalian waspada teman-teman, wah ini jangan-jangan. Nah ini nih kata-kata jangan-jangan ini yang membuat kalian menderita teman-teman. Jangan-jangan perut gua hancur nih, jangan-jangan penyakit berbahaya nih. Hindari kata-kata jangan-jangan. Nah itu teman-teman ya, jadi harus bisa menerima kalau seandainya kalian itu sekarang mentalnya sedang mental tempe. Jadi segala sesuatu, hal sekecil apapun selalu diwaspadai. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu ketika sudah bisa menerima, oh ternyata Pak bener nih, gua nih sekarang nih mentalnya sedang mental tempe. Masa gua makan ini aja takut, masa gua mau mandi aja takut, masa gua mau jalan-jalan aja takut. Oh berarti bener, mental gua nih sekarang sedang mental tempe. Kalau seandainya kalian menyadari ke sana, minimal kalian nanti bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan wajar. Ini berarti mentalnya harus dikuatkan. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Tertanam dalam pikiran kita teman-teman bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian yang keduanya, mengubah pola pikir teman-teman ya. Selanjutnya itu mengubah pola pikir ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu
pola pikirnya itu selalu salah teman-teman ya, jujur pengalaman saya memang seperti itu ya. Pola pikirnya itu selalu salah, jadi ketika ada sensasi kita berpikirnya wah ini jangan-jangan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya rubah pola pikir kalian dengan wajar. Ada kembung bukan perut kalian hancur teman-teman, tetapi itu banyak gas. Nah itu teman-teman ya. Kalian kelayangan, wah ini jangan-jangan pingsan nih, jangan-jangan gue mau mati nih. Bukan berpikir seperti itu teman-teman, berpikirlah wajar. Kita kelayangan karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Karena ya pencernaannya sedang error, sehingga kalau seandainya tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, pasti keseimbangan tubuh juga terganggu, makanya agak oleng. Nah itu teman-teman berpikirnya ke sana biar kalian itu tidak mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman jangan berpikir wah ini jangan-jangan gua mati nih, wah ini jangan-jangan gua pingsan nih. Sudah pasti kalian itu mengalami cemas. Nah itu teman-teman, karena yang namanya kematian itu tidak kita inginkan. Nah makanya usahakan rubah pola pikir kalian teman-teman, jangan selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Itu bisa membuat kalian ketakutan, dan ketakutannya kalau seandainya semakin membesar, di situ cemas pasti hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika selalu cemas itu, jadi selain relaksasi, kemudian menerima emosi, kemudian merubah pola pikir, itu kalian juga harus bisa menghadapi teman-teman ya. Apa yang kalian takutkan, hadapi teman-teman, biar itu menjadi patokan, oh ternyata nggak bahaya. Nah itu teman-teman, contoh kecil, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis takut untuk jalan-jalan ya. Ketika mau jalan-jalan berpikirnya itu, wah jangan-jangan di sana gue pingsan, wah jangan-jangan di sana gue mati nih, wah jangan-jangan di sana sensasi hadir nih. Nah itu teman-teman, sehingga jalan-jalannya nggak jadi. Nah kalau seandainya tidak jadi terus, mau sampai kapan ada perbaikannya? Nah itu teman-teman, nah, makanya salah satu jalannya hadapi saja. Kalau seandainya kita hadapi, pasti kita bakalan tahu ternyata ketika jalan-jalan itu tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, nah, makanya hadapi saja. Ketika mau jalan-jalan ada ketakutan nih, wah takut mati nih nanti di sana, takut sensasi hadir, nggak apa-apa, gue mau hadapin biar mentalnya tumbuh lagi. Kemudian ketika jalan-jalan sampai pulang, ternyata nggak ada yang berbahaya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian mengalami hal seperti itu, wah ternyata nggak bahaya nih, ini cuma permainan pikiran nih. Minimal nanti cemas kalian itu akan sedikit berkurang teman-teman, ketakutannya akan sedikit berkurang. Nah itu teman-teman, karena sudah mengetahui ternyata jalan-jalan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sekarang mengalami ketakutan-ketakutan ini, itu belajar dihadapi teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk menghadapi itu sangat penting sekali, biar kita tahu apa yang kita pikirkan itu tidak benar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya menghindari pemicu teman-teman ya. Jadi ketika saat cemas itu usahakan ketika sebelum cemas hadir, usahakan hindari juga pemicunya teman-teman ya. Biasanya pemicunya itu kalau seandainya ada perubahan di tubuh gitu teman-teman yang menjadi tidak nyaman, hindari pemicu-pemicunya. Kayak macam kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengkonsumsi makanan-makanan yang pantrangan, itu pasti hadir sensasinya. Kan seperti itu teman-teman, nah, makanya hindari saja makanannya. Makanan-makanan pemicu teman-teman, kayak macam pedas, santan, seperti itu. Kalau seandainya kita orang aslam nih, yang sedang parah-parahnya teman-teman ya, konsumsi sambal, enak nih, hobi nih, nggak apa-apa lah, karena hobi gitu kan teman-teman dikonsumsi. Dan ketika sensasi hadir teman-teman, wah ini hadir nih sensasi nih, nyesel gua makan sambal nih, wah pasti jadi nih gua mati nih. Akhirnya cemas lagi hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan pemicunya usahakan hindari teman-teman, kayak macam begadang, hindari teman-teman ya. Pemicu cemas itu bisa ke sana teman-teman ya, karena ketika sering begadang nanti suasana tubuh kita itu akan beda di siang harinya teman-teman ya. Lemah, letih, lesu, kurang mood dan kurang semangat itu pasti ada. Sementara orang yang terkena anxiety disorder itu paling tidak mau sekali menghadapi hal seperti itu teman-teman ya. Ketika lemas, kurang gairah, berpikir lagi yang lain-lain, wah jangan-jangan gua mendekati kematian, jangan-jangan bener nih umur gua ini udah nggak panjang lagi. Dan akhirnya ketakutan hadir tambah cemas lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan hindari pemicu-pemicu yang bisa membuat kalian cemas. Nah itu teman-teman, dan kemudian selanjutnya
selanjutnya untuk membantu menghindari cemas itu, karena memang lahir dari pola pikir yang salah, teman-teman, kita selalu berpikir tentang yang menakutkan, teman-teman ya. Usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus rajin melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, teman-teman ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan karena rasa senang, pikiran senang, hati senang, perasaan senang gitu, teman-teman ya. Itu bisa mempermudah segalanya, teman-teman ya. Jujur, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasa senang itu hilang, teman-teman. Jangankan untuk tertawa lepas ya. Tertawa terbahak-bahak, teman-teman ya. Senyum simpul saja ogah kita itu, teman-teman ya, karena kita pikirannya itu selalu dirundung dengan penderitaan, ketakutan, kecemasan, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan mulai dari sekarang harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, karena kesenangan itu bisa mempermudah semuanya, teman-teman ya. Ada rasa cemas, kalau seandainya kita senang, cuek saja, nanti juga lewat dengan sendirinya, karena memang pada dasarnya rasa cemas itu bakal lewat dengan sendirinya, teman-teman. Tahu-taunya kita sudah baikan saja. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk melakukan kesenangan itu banyak cara, banyak ragam, teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan, bahkan bisa dengan pemikiran, teman-teman ya. Usahakan kalau seandainya kalian tidak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berpikir doang, ya usahakan dari mulai sekarang itu berpikir yang menyenangkan, teman-teman ya. Berpikir rencana-rencana, nanti kalau seandainya gua sembuh, gua bakalan jalan-jalan ke tempat ini, ada kesenangan di sana, tempatnya indah, bahagia di sana itu. Nah itu, teman-teman, buat rencana-rencana seperti itu, rencana-rencana yang menyenangkan, biar kalian itu terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif yang membuat kalian cemas hadir. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian, wah ini durasinya udah 25 menit, teman-teman ya. Di sini banyak sekali, teman-teman ya, kayak macam tidur selalu mimpi buruk, kemudian sulit tidur, kemudian gelisah dan sebagainya. Ini banyak sekali, teman-teman, pembahasannya, teman-teman ya. Makanya tadi saya bilang ini mungkin tidak akan semuanya terjawab, teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena memang durasinya terlalu panjang. Tetapi kalian gak usah khawatir, gak usah kecewa, teman-teman. Nanti saya share lagi videonya tentang seputaran psikis, teman-teman ya, karena untuk psikis itu memang agak banyak juga, teman-teman, karena jujur tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis 99% rata-rata itu adalah di permainan psikis. Nah itu, teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kadang misalkan kalau seandainya melihat video-video saya, kenapa Pak yang diperbanyak itu psikisnya, tentang psikis, tentang mental, tentang dan apapun itu tentang pemikiran, itu karena jujur ya, seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu terpengaruhnya itu dari 99% dari pola pikir. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu, teman-teman ya, nanti akan saya share ulang video yang selanjutnya itu di season kedua, yaitu tentang ini, tentang psikis juga masih banyak, teman-teman ya. Tunggu saja video selanjutnya dan tetap ikuti video-video tentang tentang asam lambung dan psikosomatis di channel Abdurrahman, teman-teman ya. Semoga saja video-videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja video-videonya itu bisa membantu kalian, teman-teman ya. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu, teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya, teman-teman ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu, teman-teman, kemudian doakan saya juga, teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu, teman-teman ya, saya hentikan videonya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.